Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir surah Al-Qiyamah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang surah Al-Qiyamah, yang mana surah Al-Qiyamah ini mempunyai 40 ayat, terdiri dari 199 kata dan mempunyai 652 huruf. Surah Al-Qiyamah termasuk kelompok surah Makkiyah. Yang disebut Makkiyah adalah surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dan surah Al-Qiyamah ini dalam pembahasan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dari ayat 1 sampai ayat 15 adalah Allah membicarakan atau menerangkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Itu kita sudah bahas. Kemudian kelompok yang kedua ayat 11 sampai ayat 25, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pengaturan surah-surah atau ayat dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut kehendak Allah. Itu kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kelompok yang ketiga yang sekarang kita akan bahas adalah ayat 26 sampai ayat 40 adalah, ini kita akan rasakan semua. Allah terangkan tentang keadaan manusia pada saat detik-detik sakaratul maut. Kita semuanya nunggu giliran kapan kita akan sakaratul maut. Dan ayat ini, ayat 26 sampai 40 dalam surah Al-Qiyamah, Allah terangkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana keadaan manusia pada saat sakaratul maut itu. Kita baca bareng-bareng semuanya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalla idza balagatit taraqi
idza balagatit taraqi, tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Yang disebut kerongkongan ini tempat terakhirnya lepasnya ruh dari jasad kita. Itu yang disebut namanya, yang Nabi mengatakan taubat itu akan diterima malam yughargir, ya, yughargir. Asal katanya tarquwah, taraqi, yughargir artinya yang berbolak-balik ruh di situ. Nah, taraqi atau tarquwah asal katanya itu adalah lubang yang terdapat di kerongkongan untuk pernapasan dan saluran makanan. Berarti di sini nih. Nah, sini kita. Nah, ujung pangkal leher dengan dada. Nah, ini bolongan. Kalau kita gini kan biasanya di sini ada bolongan. Ini tarquwah atau dalam ayat tadi disebut taraqi, disebutkan dalam riwayat malam yughargir, ya. Allah akan menerima taubat seseorang selama malam yughargir, ruh itu belum sampai di tenggorokan, lubang tenggorokan. Berarti di ujung sini, ujung pangkal leher sambungan dengan dada atas. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat semua manusia. Tetapi selama belum datang dua tanda ini. Kalau sudah datang dua tanda tersebut, maka Allah tidak akan menerima taubat seseorang. Yang pertama, tanda setiap manusia, tanda masing-masing manusia. Apa itu? Yaitu yang disebutkan dalam riwayat tadi, malam yughargir, selama roh itu belum sampai di tenggorokan. Bagaimanapun dosa kita, selama roh tadi belum sampai di tenggorokan, Allah akan masih mengampuni kita, asalkan kita taubatan nasuha, bertobat dengan sebenar-benar tobat. Siapa yang pernah melihat orang sakaratul maut di depan mata? Siapa yang pernah? Ada yang pernah lihat? Pernah ya? Saya terus terang pernah. Dan itu adalah yang saya lihat bapak saya sendiri waktu sakaratul maut melepaskan rohnya itu, saya melihat sekali. Dan memang benar apa yang disebutkan di dalam perkataan para ulama bahwa roh itu akan lepas dari jasad kita dimulai dari kaki. Dia dari kaki dulu naik, dari mata kaki jari. Lepas di situ roh tadi tak, maka roh itu naik. Entah bagaimana bentuk roh itu. Apakah dia bentuk roh itu yang seperti kayak di film-film, ya, yang kita ngelihat ada orang ruhnya keluar dari jasadnya begitu bentuknya kayak manusia utuh, atau gimana? Wallahu a'lam. Saya terus terang nggak paham itu. Dan juga Nabi pernah ditanya sama orang Yahudi, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya bagaimana ruh itu. Nabi juga mengangkat tangan, kata Nabi, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka, roh itu adalah datang dari Allah. Artinya yang mengetahui tentang bagaimana hakikat roh itu ya Allah Ta'ala. Apakah dia berbentuk atau gimana begitu, Allah alam. Cuman kalau saya pribadi,
mengatakan roh itu kayak energi listrik, baterai. Kita nggak tahu bagaimana bentuk energi baterai itu, energi listrik itu. Kalau tempatnya ya di baterainya, tapi bagaimana bentuknya, wallah alam. Tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Ini yang lagi rame motor listrik, mobil listrik, semuanya serba listrik. Tempat rohnya, tempat baterainya apa? Tempat energinya di baterainya itu. Tapi dia menjalar ke semuanya. Wallah alam bagaimana bentuknya itu. Nah mungkin roh itu seperti itu, tapi wallah alam, hanya Allah yang tahu. Cuman pada saat roh itu lepas, sudah detik-detik orang itu mau meninggal, roh itu jalan dia. Jalan dari ujung kaki, lepas dia, jalan naik sampai ke mata kaki. Nah, kalau orang sudah seperti itu biasanya kakinya dingin, pucat. Dingin, pucat. Jadi kalau ada orang mau sakaratul maut, lihat kakinya. Kalau kakinya masih hangat, belum mati lagi dia, rohnya belum jalan lagi. Kalau dia sudah dinginnya dingin pucat. Dingin apa? Anyap, biar orang Jawa bilang anyap. Dingin gak enak sudah. Bukan dingin AC. Berarti hilang sudah rohnya di kaki tadi, naik ke mata kaki. Terus nanti dia naik lagi. Kalau dia cepat juga hilangnya. Kalau lambat juga roh tadi berjalan. Kalau lambat dia rohnya berjalan, lambat juga matinya. Sampai terus naik ke lutut. Nah, orang yang biasa seperti itu, dia merasakan saya tidak ada rasa kaki lagi, tidak punya rasa kaki. Itu pernah saya punya teman sekolah di Hadramaut waktu zaman saya itu tahun 2000 sampai 2005 itu. Teman saya ini berenang. Ketika dia berenang, dia manggil temannya. Waktu itu saya nggak hadir, teman-teman cerita. Jadi dia panggil temannya, tolong aku, katanya. Waktu berenang nih, kata temannya, kenapa kamu? Tolong, takut tenggelam nih. Kenapa? Aku punya kaki nggak ada rasa, mati rasa, katanya. Kaget teman-temannya. Teman-teman yang lain cebur, nolongin dia, diangkat ke pinggir kolam renang. Mati rasa dia punya kaki, karena sudah ada ruhnya, jalan sudah rohnya naik ke atas. Diangkat ke pinggir pantai, ke pinggir kolam. Tidak lama naik ke roh tadi sampai ke tenggorokan, mesti hilang. Cuman dia merasa kaki itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi itu rasanya. Sudah tidak ada lagi baterainya di situ. Yang dia hilang. Cuman masih bisa bicara. Nah, itu roh tadi naik dia sampai ke lutut. Kalau dia sudah sampai di lutut, naik lagi sampai ke pusat. Nah, sudah sampai di pusat tuh yang kaki, paha, lutut sampai kaki sudah tidak ada rasanya, sudah mati rasa, sudah tidak ada. Ya tidak ada rohnya lagi. Terus naik nanti sampai ke dada. Hilang sudah rasa perut, rasa apa itu, sudah tidak ada rasa sakit lagi. Tapi orangnya masih bisa berbicara. Nah, ketika sudah sampai di dada, lalu naik sampai tarquwah, sampai di tenggorokan tadi yang kita belah di lubang leher, situ. Disitulah akhir daripada taubat manusia. Jadi ketika roh itu sudah sampai di tenggorokan, selesai, tidak bisa lagi ngomong. Di situ tinggal pelepasan terakhir. Nah, ketika roh sudah sampai di tenggorokan itu, tinggal lepasnya saja. Itu orang yang terkadang, kalau orang pernah lihat ya, dia terkadang mengaruh, apa aja orang mengajar. Kayak sapi disembelih, kayak mana suara sapi. Itu sudah ibarat kata itu keselak, rohnya keselak di leher tadi. Itu sakit banget tuh.
Mana sampai disembelih. Ketika roh sampai di tenggorokan, terakhir, tidak lagi Allah terima taubat. Nah, keluarlah roh tadi itu. Nah, waktu saya melihat itu bapak saya meninggal, kelihatan banget roh itu jalan. Ketika sampai di tenggorokan itu jalan dia roh. Muka ini kita kan udah pucat ya muka ya. Jadi ketika itu roh jalan keluar, ini berubah sini. Yang di sini pucat, di sini belum pucat tuh. Nah, ketika dia sudah keluar, pucat sudah semuanya. Energinya habis, terus hilang, terbang. Entah kemana dia larinya. Allah yang Maha tahu. Cuman kalau disebutkan roh itu dikembalikan di tempatnya. Makanya kita pernah bahas di sini, kalau kita meninggal pindah alam. Alam yang kita tempatin itu namanya alam kubur. Alam kubur. Alam kubur ini kita bisa nyebutnya demikian, tapi bisa juga nyebutnya alam barzakh. Ya sebenarnya satu kesatuan. Nah, cuman ada yang membedakan alam kubur itu untuk jasad kita. Alam kubur yang jasad kita dikubur itu untuk jasad kita. Masuk dalam tanah disebut namanya alam kubur. Yang mungkin beberapa tahun berikutnya, mungkin 10 tahun, 20 tahun ketika digali jasadnya orang itu hilang. Bukan hilang alias habis dimakan tanah. Satu lubang kubur itu bisa dipakai untuk beberapa jasad manusia. Kalau kita pergi ke Ma'la di Madinah, pergi ke mana namanya? Ma'la di Mekah, Baqi di Madinah. Itu mulai zaman Nabi, sebelum Nabi sudah ada. Sampai sekarang itu kuburan gak pernah berhenti. Manusia tiap hari ada yang masuk dalam kubur itu. Bisa jadi satu lubang itu orangnya yang berkubur sudah ratusan, mungkin ribuan, mungkin lebih sudah. Satu lubang itu. Makanya kuburan di sana tidak ada yang seperti kita, kuburan bebatu, bersemen dan dia tanah saja. Ditinggikan tanahnya, dikasih batu dikit. Nanti kalau sudah kira-kira 4 tahun atau kurang daripada itu, diperkirakan jasadnya sudah tidak ada, bongkar, ganti lagi. Yang baru, jasad yang baru. Kalau nggak hancur jasadnya, banyak jasadnya orang nggak hancur. Ya, banyak sekali jasadnya orang nggak hancur di sana. Kalau tidak hancur, kembalikan pada tempatnya dan tidak pernah diganggu gugat lagi dia. Ditandai sama orang sana bahwa ini jasadnya tidak hancur. Itu orang-orang yang mempunyai karamah. Ya, banyak sekali, banyak yang tidak hancur jasadnya. Itu disebut namanya alam kubur. Untuk arwah disebut namanya alam barzakh. Alam barzakh ini terbagi dua. Ada yang alam barzakh untuk orang-orang yang ahli neraka, namanya sijjin. Sijjin, cuman dibikin film namanya Sijjin. Kalau orang Turki namanya Sijjin. Ada film hantu namanya Sijjin. Ya, Sijjin, film Turki, film hantu Sijjin. Nah, saya lihat ada di media sosial Indonesia juga bikin film namanya film Sijjin. Sijjin itu untuk roh-roh orang yang jahat. Nah, di sijjin, kalau bahasa Inggris sijjin penjara. Jadi roh-rohnya orang jahat itu di sijjin, ditangkap, di penjara. Nah, tapi kalau rohnya orang-orang saleh, orang-orang yang baik, mereka fil illiyin, berada illiyin, di tempat yang tinggi. Illiyin. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Itu juga akhir dari kehidupan kita. Semuanya akan ditinggalkan. Illiyin ini. Lalu ada yang bertanya, apakah roh-roh itu
Yang sudah meninggal, bisakah dia berjalan dan bagaimana? Wallahu a'lam. Kalau yang hantu apa namanya? Yang si jin tadi itu orang kesurupan, kesurupan anu katanya. Arwah kakeknya datang. Apakah roh kakeknya atau roh siapa? Sebenarnya kalau kita melihat yang jelas, yang itu kalau orang sudah masuk si jin tadi sudah selesai. Tidak ada yang namanya istilah roh gentayangan. Rohnya nggak diterima bumi, gentayangan itu tidak ada. Istilah kita saja. Jadi yang gentayangan itu siapa? Ada wah itu aku melihat itu orang yang meninggal tiba-tiba ada di sana. Siapa itu? Yang jelas kalau kata ulama itu bukan rohnya orang mati. Kalau sudah mati itu rohnya cuma ada dua ditaruh. Si jin untuk yang orang jahat, illiyin untuk orang yang baik. Lalu siapa yang muncul itu? Itu namanya jin qarin. Jin qarin. Qarin itu bahasa kata orang Banjar menggampiri. Nah, itu ada gampirannya, jadi orang itu ada gampirannya. Itu yang jin qarin tadi. Mirip dengan kita. Kalau kita berkelakuan baik, qarin tadi baik. Kalau ada orang berkelakuan jahat, qarin itu jahat. Dan semua manusia ada qarinnya. Qarinnya itu ada. Setiap manusia ada qarin itu. Nah, orang yang melihat ini mata jadi hantu jadinya. Bukan orang itu menjadi hantu, qarinnya normal dia. Untuk apa? Sebagai fitnah. Orang-orang yang hidup, aku melihat si anu mata jadi hantu. Bukan. Itu qarin. Untuk apa? Supaya orang-orang yang hidup ini akan nyebut-nyebutin kelakuan yang buruk-buruk dari orang itu. Pantasan aja dia jadi hantu. Kelakuan bahari masang susuk. Kalau bukan kelakuan bahari jahat, menguntal ilmu ini, ilmu itu dan macam-macam diuntalnya. Itu tuh. Orangnya mah jasadnya masuk ke kubur, rohnya masuk ke si jin, yang itu si qarin. Ketika orang-orang yang hidup menyebut kejelekannya, maka orang itu rohnya akan selalu disiksa di si jin tadi. Jasadnya dimakan tanah, rohnya itu yang dikurung, disiksa di dalam sijin itu, di alam barzakh sijin namanya. La ilaha illallah. Nah, kalau yang baik disebut tempatnya illiyin. Apakah orang yang begitu bisa datang? Rohnya itu wallahu a'lam. Yang jelas juga nggak bisa datang. Makanya kita sering ngirim Fatihah ila ruh, kata kita. Ila ruh, karena mereka juga perlu ruh itu perlu tambahan gizi di sana. Di illiyin tadi. Lalu kalau ada orang ini itu dan sebagainya, bisa saja orang itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa lepas dari illiyin tadi. Tapi dia tidak bisa kembali ke jasad. Bisa dia masuk dalam mimpi dan sebagainya, mimpi seseorang, bisa. Tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Nanti kita rasakan juga kok. Nanti kita pindah alam kemana kita. Mudah-mudahan di illiyin kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita kan ada kadang orang dimimpiin bapaknya, aku mimpi bapakku katanya. Kalau orang yang perempuan meninggal suaminya itu terkadang aku dimimpi sama suamiku katanya, suamiku datang dalam mimpiku. Terkadang orang yang punya guru dekat dengan gurunya, gurunya datang dalam mimpinya, memberikan ini, memberikan itu, ngasih tahu ini, ngasih tahu itu. Apakah itu roh gurunya, apakah roh suaminya, atau roh orang tuanya? Wallahu a'lam. Cuman para ulama banyak mengatakan untuk illiyin, roh-roh yang baik itu ada suatu saat Allah melepaskan mereka dan memberikan kebebasan mereka untuk mendatangi orang-orang yang mereka kasihi. Ya,
diberikan kebebasan. Tapi kalau yang si jin di penjara nggak bisa keluar sudah. Yang nampak itu bukan rohnya orang jahat, tapi si korin tadi, si korin. Dan kalau roh itu nggak bisa masuk ke jasad orang lain. Jadi kalau ada kesurupan roh, siapa kamu? Aku kakekmu. Bohong itu jin itu. Itu bukan kakek. Nggak ada rohnya orang masuk ke roh jasadnya orang ini. Bohong. Itu jin itu. Jin korin. Ya. Kalau korin ini nanti ditariknya masuk ke golongan ifrit, nah selesai sudah. Jadi kafir namanya jinnya tadi. La ilaha illallah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Nah itu yang pertama tadi ya, diterima tobat, alias maksudnya tertutup tobat untuk seluruhnya. Malam yughargir, selama roh itu belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan, tutup sudah. Tidak ada lagi kata tobat di situ. Kemudian tutupnya pintu tobat itu yang kedua adalah secara umum. Secara umum tidak pandang bulu sudah, walaupun rohnya belum sampai ke tenggorokan. Kapan itu? Yaitu yang pernah kita ceritakan di sini, malam tatlubi syamsu min maghribiha, selama matahari itu belum timbul dari sebelah barat. Kita pernah cerita di sini. Salah satu tanda hari kiamat itu adalah timbulnya matahari di sebelah barat. Ini bingung nih, bagaimana maksudnya Nabi matahari timbul di sebelah barat. Saya pernah membaca kitab ya, bukan kitab, buku gitu ya, buku Indonesia. Cuman bagus itu ceritanya. Apa maksudnya matahari timbul di sebelah barat itu? Di situ ada dua versi, ya, dua versi. Yang versi pertama mengatakan bisa saja Nabi ini mengatakan matahari timbul di sebelah barat itu secara hissiyah, alias secara kasat mata memang timbul di sebelah barat. Dan saya lihat itu di media sosial dan orang-orang cerita yang di media sosial, para ahli meteorologi mengatakan tidak menutup kemungkinan matahari itu bisa timbul di sebelah barat karena capeknya perputaran matahari itu. Ya, planet-planet berputar, tidak menutup kemungkinan matahari itu timbul di sebelah barat. Coba baca di Google, ke Syekh Google Al-Yutubi. Apakah matahari itu bisa timbul dari sebelah barat secara ilmiah? Secara kacamata ilmiah nih, yang bisa diterima dengan logika, apakah bisa? Nah, kalau orang-orang yang ahli meteorologi bisa mengatakan bisa jadi, bisa jadi begitu. Siapa yang bisa memprediksi? Cuman ya tadi bisa jadi karena mungkin saja perputaran roda planet-planet ini bisa capek dan sebagainya. Kalau jam saja, jam dinding ini putaran detiknya itu bisa cepat, bisa lambat. Begitu juga dunia. Kalau perputaran tenaga kita ini lari bisa cepat, bisa lambat, bisa saja begitu. Dulu masih kecil lambat. Muda umur 20, 30 kenceng. 40 ke atas, boyo sudah. Pemain sepak bola itu enggak boleh tua-tua umurnya, harus muda. Umur belasan, makanya ada kan U19, U20, U30 enggak ada, pensiun sudah kan. Enggak kuat tenaganya. Dulu pengantin baru, Masya Allah, sehari berapa kali? Umur 30 kurang, umur 40 kurang sudah, 50, 60 turun mesin sudah. Tenaga bisa berkurang. Begitu juga tenaga planet-planet ini. Cuman yang saya baca di buku itu teori seperti ini bisa benar bisa salah. Cuman yang paling pas katanya, paling pas teorinya yang saya baca di buku itu, teorinya adalah
kalau kita melihat urutan tanda-tanda hari kiamat itu adalah salah satunya juga timbulnya gerhana di timur, gerhana bulan, ada yang mengatakan gerhana matahari, ada yang mengatakan dua-duanya, matahari dan bulan. Di timur, di tengah dan barat, seluruh dunia gerhana. Jadi malam itu gerhana bulan, total gerhana bulan, tidak ada kelihatan bulan. Orang-orang yang tidak beriman mereka senang. Wah, ini fenomena. Tapi kalau orang beriman, orang yang mengerti dengan itu, mereka takut. Kenapa? Jangan-jangan akhir daripada dunia itu, tanda-tanda akhir daripada akhir dunia. Jadi mau kiamat, tanda-tanda besar. Malam gerhana, masuk subuh disambut dengan gerhana matahari. Total dari pagi sampai sore, timur, tengah, barat dunia total. Orang-orang yang tidak beriman mereka akan senang. Dan itu terjadi tahun berapa kita terjadi gerhana bulan, yang tahun berapa di sini kita soal gerhana total. Orang-orang yang tidak mengerti dia, mereka bikin acara di pantai, mereka bikin acara ini rame-rame dan sebagainya. Tapi orang beriman, mereka tidak mau, takut dia masuk masjid. Jangan-jangan ini akhir daripada dunia. Jangan-jangan akhir daripada umur masa dunia, masuk beribadah. Nah, saya baca buku itu masih kecil saya. Tahun 80-an saya masih SD baca buku itu. Entah di mana buku itu sekarang. Nah, ketika dalam cerita itu dikatakan orang-orang beriman melihat itu kejadian, malamnya gerhana, pagi gerhana, siang gerhana, mereka yang beriman masuk ke dalam masjid. Mereka berzikir, bertobat semuanya. Orang yang tidak beriman tidak mengerti, mereka hura-hura. Sampai di sore hari ini, ya anggaplah setengah 6 atau apa. Di saat itulah gerhana matahari hilang. Ini gelap seharian, malam gelap, pagi gelap, siang gelap, sore gelap. Sudah mau detik-detik nih matahari mau terbenam, baru gerhana hilang. Maka seakan-akan matahari itu timbul di sebelah barat. Nah, di dalam buku itu dikatakan dari dua versi cerita ini, teori ini. Teori yang kedua yang terjadi gerhana ini lebih mendekati kebenaran daripada yang pertama. Karena di dalam riwayat itu tanda-tanda hari kiamat salah satunya juga adalah terjadi gerhana di timur dunia, di tengah dunia, di barat dunia. Ada 10 tanda besar itu dekatnya hari kiamat. Nah, ada dabah binatang yang berbicara dengan manusia. Ada api, ada asap, macam-macam itu. Nah, saya pun pribadi menyatakan pendapat yang kedua ini, yang matahari timbul sebelah barat, teorinya adalah teori yang nomor 2 ini yang saya rasa lebih mendekati kebenaran. Kalau kita urutkan dengan dengan hadisnya Nabi. Setelah gerhana hilang di sore hari, maka timbullah matahari. Seakan-akan matahari timbul di sebelah barat. Padahal enggak, matahari timbul di sebelah timur. Cuman karena tadi ada gerhana, hilalnya hilang, timbul matahari. Itulah yang disebut timbul matahari di sebelah barat. Saat itu ditutup pintu, namanya pintu tobat. Nah, setelah timbul matahari di sebelah barat, orang-orang beriman mereka bertobat, ya. Maksudnya sebelum sudah bertobat. Timbul matahari sebelah barat, tutup pintu tobat. Setelah itu disebutkan dalam hadis, bertiuplah angin yang sangat lembut sekali. Dari timur dunia sampai ke barat dunia. Angin itu berhembus dengan sepoi-sepoi. Enak sekali itu angin. Angin itu akan lewat di bawah ketiak orang-orang beriman. Dia akan lewat di bawah semua.
Yang namanya ada orang beriman, yang mereka orang itu masih ada dalam hatinya Allah Allah, semuanya masuk angin tadi lewat ketiak dari timur dunia sampai barat dunia. Dan setiap angin itu lewat di semua orang-orang beriman, ya, di bawah ketiak setiap orang-orang beriman, maka orang itu langsung mati serempak. Ketika orang beriman semuanya mati dalam keadaan serempak, maka saat itu dunia tidak ada lagi yang menyebut Allah, tidak ada lagi yang menyebut mengatakan Allah. Dan disebutkan dalam riwayat hadis, tidaklah akan terjadi kiamat selama di dunia ini masih ada orang yang menyebut Allah. Tapi ketika tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, bergetarlah semuanya alam semesta, debar. Malaikat sangkakala, malaikat Israfil meniup trompet, matilah, hancur semuanya. Makanya orang beriman tidak akan pernah melihat yang namanya kiamatul kubra, kiamat yang besar itu tidak akan pernah melihat. Karena sebelumnya semua orang beriman meninggal dunia. La ilaha illallah. Nah, jadi ada dua pintu taubat ditutup. Yang pertama secara pribadi masing-masing, malam yughargir. Yang kedua selama sebelum matahari timbul di sebelah barat. Kalla idza balagatit taraqi. Tidak seperti itu apabila nyawa telah sampai ke tenggorokan. Bagaimana sambungan ayatnya? Insyaallah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. La ilaha illallah. Baru satu ayat kita bahas ya. Saking mengerikannya itu. Ada Imam siapa? Imam Hasan al-Basri atau siapa? Atau Imam Ali Zainal Abidin kalau nggak salah. Itu kalau cerita tentang kiamat nggak nangis. Cerita tentang neraka nggak nangis. Tapi ketika cerita alam kubur nih, nangis dia. Nangis sejadi-jadinya. Ditanya sama orang-orang, sama murid-muridnya, "Guru, kenapa engkau menangis ketika cerita tentang alam kubur, tentang alam barzah? Tapi neraka engkau enggak nangis, tentang kiamat engkau enggak nangis?" Apa kata beliau? Alam kubur, alam barzah itu satu alam sebagai tanda apakah orang itu selamat atau tidak di akhirat. Itu tempat rest area jasad dan roh kita di situ. Kalau alam kubur atau alam barzah itu baik, setelah itu aman kita. Tapi kalau di situ jelek, selesai, semuanya akan jelek seterusnya. Makanya kan kita berdoa minta kubur itu raudhah min riyadil jannah, menjadi kebun daripada kebun surga. Bukan hufrah min hufarin niran, bukan lembah daripada lembah neraka. Nah, itu tuh. Ya ala kulli hal, mudah-mudahan kita nanti semuanya mati husnul khatimah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW di akhir hayat, dan insyaallah kita ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sedikit terakhir ya, saya terharu sekali dengan teman saya namanya Habib Mahdi bin Syihab yang ada di Palembang. Itu teman saya waktu di Hadramaut, satu zaman dengan saya di Hadramaut. Kurang lebih ada seminggu atau sudah sampai 2 minggu, mungkin semingguan yang lalu meninggal dunia dia di Palembang. Teman saya kenal beliau dengan beliau, dan beliau di Hadramaut itu suka baca wirid. Jadi memang dia akrab dengan Ustaz Abdul Somad. Akrab di mana-mana, banyak dia punya dalam dakwah barang-barang di pedalaman dan sebagainya. Baru kemarin meninggal, mungkin seminggu yang lalu meninggal. Hari apa lupa saya. Waktu meninggal tuh saya ngeliat artikel ceritanya itu. Saya bilang Masya Allah nih teman saya nih, beruntung sekali dia meninggalnya. Ya memang dia badannya gemuk ya. Dulu nggak gemuk, tapi karena mungkin mungkin terkena penyakit badannya gemuk sekali. Ya, gemuknya kayaknya nggak sehat. Nah, akhirnya meninggallah dia. Ya sakit begitu. Nah, waktu itu dia pagi hari atau apa gitu sakit.
susah pernapasannya, lalu dibawa sama keluarganya jamaahnya ke rumah sakit. Nah di rumah sakit ini dipasangkan alat macam-macam. Akhirnya setelah dia sudah mulai sadar, ngelihat alat-alat yang banyak, dia lepasin tuh alat. Semuanya dilepasinnya, dia masuk kamar mandi, minta izin ke kamar mandi. Dia mandi di kamar mandi lama sekali, sampai orang-orang di luar ini gedor-gedor, bib buka bib, Habib buka. Kata dia, kirim pingsan ke apa, tapi masih ada suara air. Ternyata Habib Mahdi ini membersihkan dia punya badan, mandi semuanya, mungkin dia bersihkan seluruh badannya. Setelah itu dia keluar, pakai baju putih, semuanya lengkap semuanya. Kemudian dia sudah bersih semuanya, lalu dia bilang kasih jalan katanya. Ada yang datang. Entah siapa yang datang, apakah malaikat Israel, apakah Nabi Allah kan. Kasih jalan katanya. Mamanya datang. Udah lama juga mamanya datang. Kata mamanya, wahai anakku, bahasa katanya, mama ridho kepadamu. Mama ridho sama kamu. Dia pun senang. Lalu nggak lama dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lantang sekali suaranya itu, suaranya nyaring. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi. Tok, meninggal dia. Itu subhanallah. Saya mendengar cerita itu di media sosial tuh. Kata Allah, senangnya dia meninggal begitu. Di akhir hayatnya bisa begitu. Badannya bersih, semuanya lengkap. Jangan kita membuang perangai. Dalam hal dia mencapai itu meninggal. Tidak ada kata lain selain itu terakhir. Ditutup sallallahu alaihi meninggal. Dikubur, masya Allah, yang menguburkan tuh ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Muda sekali, muda. Di bawah saya umurnya, mungkin 40 atau mungkin di bawah 40, muda sekali. Beruntung ya, sangat beruntung. Dan itulah yang namanya kemerdekaan di situ, merdeka, menang sudah. Kalau kita di dunia ini mau saing-saingan harta, mau saing-saingan apaan, apa yang mau disaingi? Tapi ketika meninggal dunia seperti itu, beruntung kita, itulah yang kita disebut namanya menang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini dan semoga kita bisa mengamalkannya. Siapa yang ingin berumrah di bulan tanggal 30 November, 30 Desember, di 15 Januari 2024 dan 30 Januari, harganya sama, 9 hari 29 juta dari Balikpapan dan 12 hari 32 juta juga sudah dari Balikpapan. Semuanya komplit, umrahnya ekonomis, ya, bintang 3, tetapi bukan bintang-bintangan biasa. Artinya walaupun bintang 3 kita punya hotel, bisa dikatakan dekat dengan Masjidil Haram, 150 sampai 200 meter saja dari teras Masjidil Haram. Kiranya cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.